Ayo. Mata sasarangan ayeuna Bu. Usahakan sumpingna di awal pasti tabahan. Itu pada di awal. Kawana teh tanya can katingal. Ini saya tak bukakeun nih. Oh, saya. Naon ieu? Duka eta masa. Alhamdulillah. Ngamitan abdi ngawas Ustaz. Nah ini Bu nih, yang sifat huruf itu. Yang 17 itu. Di kertas yang tadi. Masih di yang tadi? Oh, masih yang tadi. Iya, nah di situ. Oh, iya. Ini. Ya, yang ini belakangnya Bu. Yang 17 itu. Tajwid ya. Nah, itu kan tajwid semuanya ya. Bukan tajwid apa Bu? Sifat huruf Bu. Tanya ke Bu Enah. Nah, sama dengan Bu Enah Bu. Nah, ini. Buka lagi. Yang tadi. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah disampaikan, sifat lazim huruf itu ada 17. Yang 10 itu saling berlawanan ya, 5 melawan 5. Yang 7 tidak punya lawan, Ibu ya. Nah, yang 10 itu yang pertama namanya sifat itu jahar. Arti jahar apa? Berjalan Katahana, napas, tertahannya napas ya. Nah, itu akan terasakan ketika huruf ini dimatikan. Terasa gitu napasnya itu tertahan. Karena napasnya tertahan jadi sifat huruf tersebut menjadi jelas. Ya, itu kan penting tajwid itu membaca Al-Qur'an dengan jelas. Sehingga jangan terburu-buru kan ya. Kecuali dalam dikir ya. Dikir udah terbiasa mah cepet juga nggak apa-apalah. Tapi tetap huruf-hurufnya harus terdengar jelas ya. Kan ada orang yang suka ngosong Bu. Nah itu sebenarnya nggak baik ya. Kenapa ngosong? Karena mungkin dia nggak belajar. Ngosong gitu bacaan itu nggak baik ya. Harus jelas. Tajwidnya harus jelas. Jahar ini punya lawannya apa namanya? Hamas. Arti hamas? Berjalannya napas atau udara ya Bu ya, tidak tertahan. Kalau jahar kan tertahan. Nah, diharapkan dengan tanya begini Ibu pun nanti lama-lama hafal ya. Biasanya Ibu ngaji di tempat lain mungkin nanti tahu kan. Ada orang mungkin nggak tahu, ada yang bertanya misalnya apa jahar. Nah Ibu kan tahu ngacung ya Bu ya. Tang leureutnya ngacung. Ya tahan ya. Yang ketiga syiddah. Syiddah itu apa artinya? Iya, tertahannya suara ya. Karena suara itu tertahan jadi karakter suaranya itu jadi kuat ya. Huruf-huruf yang memiliki sifat syiddah itu karakter hurufnya itu kuat karena tertahan suaranya. Seperti hamzah itu ya ketika dimatikan ya. Itu kan dia punya sifat syiddah itu. Syiddah minas sama i ya. Kalau diwakafkan i itu huruf akhir harus dimatikan. Aturan wakaf begitu. Jadi minas sama ada rem di akhir ya. Tertahan suara kan? Nah itu. Minas sama kalau orang dengar berarti kan oh berarti ada hamzah di situ. Ya. Kalau nggak di rem minas sama kadang jadi ha. Minas sama mana sama ya oke. Nah, jadi pentingnya hafal sifat itu di situ ya agar kita bisa mempraktekkannya. Lawan syiddah apa Bu? Ruhawa. Artinya apa? Berjalannya suara tidak tertahan ya seperti ta misalnya. Ta itu punya sifat syiddah ruhawa hamas ya. Ta itu hamas dan syiddah. Syiddah itu tertahan suara, hamas berjalan napas. Qolat. Nah, qolat itu berhenti kan ucapan teh itu syiddah ya. Qolat tertahan suara. Kemudian napas harus diberjalankan. Qolat. Nah, tih gitunya. Qolat. Nah, itu kita berusaha menyampaikan sifat hamasnya. Qolat. Tapi kadang orang berlebihan ya. Jadi C-nya itu ya, itu berlebihan tuh. Kolaj ya, bukan kolaj tapi kolat. TH ya Bu ya. Kolat. Kemudian apalagi yang punya sifat hamas fa ya. Fa. Nah, nanti di bacaan Quran bisa kita praktekkan ya. Sambil Ibu mengingat ya, yang punya sifat hamas kan ada 10. Itu kalau dimatikan huruf itu si udaranya jangan ditahan ya, harus dilepas. Hamas kan berjalannya napas. Nah, lawannya syiddah itu adalah ruhawah ya, berjalannya suara. Misalnya minanas ya, minanas suaranya panjang. Nah, itu ruhawah namanya. Enggak berhenti kayak hamzah tadi. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, masih terdengar suaranya. Kemudian yang kelima isti'la lawannya
Istipal. Isti'la itu letah karena elak-elakan. Maksudnya teh? Langit. Maksudnya begini Bu, Ya. huruf yang memiliki sifat istilah itu terkesan sebagai huruf yang tebal, ya Bu ya. Terangkatnya pangkal lidah. Terangkat pangkal lidah jadi terkesan tebal. Bo. Nah, yaitu dot misalnya atau go ya. Itu ada sifat istilah itu. Jadi si lidah itu ke atas. Maksudnya terangkat ya, pangkal lidah itu terangkat istilah. Kalau lawan istilah itu apa? Istipal ya. Nah, itu kalau kita bilang A, misalnya A itu kan lidah itu turun. Nah, itu turunnya itu disebut istipal, terbuka ya istipal itu. A, ba misalnya ya. Pokoknya kalau posisi ini apa? Lidah mulut tuh turun itu istipal. Kemudian yang kedua itbak lawannya inpitah ya. Itbak itu rapat lak-lakan rapat dan lak-lakan. Jadi maksudnya itbak itu tidak ada ruangan di langit-langit mulut, hampir tertutup gitu ruangan itu karena pengucapan huruf mengharuskan si pangkal lidah itu terangkat ke atas ya. Jadi itbak itu rapat letah lak-lakan maksudnya tidak ada ruangan di langit-langit mulut. Tidak ada ruangan di langit tertutup maksudnya Bu ya oleh pangkal lidah. Itu itbak. Kemudian lawan itbak inpitah ya, renggang letah tina lak-lakan maksudnya ya adanya ruangan di langit-langit mulut ya, lawanan itbak Bu ya. Inpitah itu lawannya itbak kan. Kalau itbak tidak ada ruangan di langit-langit mulut, hampir tertutup gitu. Kalau inpitah adanya ruangan, terbuka berarti. Kemudian idlak lawannya ismat. Idlak itu enteng huruf karena letah ya, jadi mudah dalam pengucapan huruf ya. Lawannya ismat. Kalau ismat berarti berat huruf karena letah, maksudnya itu lambatnya pengucapan. Don itu agak lambat. Don ya, karena kita harus memposisikan pinggir lidah itu ya ke gusi gigi atas, ditempel dulu. Baru udara dipampatkan ya, baru dipecahkan. Don. Don ya. Nah, itu kan pengucapannya lambat gitu. Memanjang ya atau nyantai gitu. Nah, itu yang memiliki lawan. Yang tidak memiliki lawan ada 17 ya Bu ya. Pertama sopir. Sopir itu desis ya kalau dalam bahasa kita ya. Atau ngahewot ya Bu ya. Bahasa Sunda itu Bu ngahewot Bu. Ngahewot. Bukan ngaheos. Kalau ngaheos mah kayak kentut ngaheos. Nah, itu desis. Desis ngahewot. Bu, pakai mulut nih. Ya kita nggak bisa, ibu pinter. Ya siul, ngahewat. Nah itu ibu biasa. Oh, kadang ngahetan Audi. Bahaya. Ngahewat atau desis Bu ya, si hurufnya ada 3. Nah kalau yang tadi yang 10 itu kan sifat lazim. Kenapa? Karena harus ada salah satu sifat 10 ini di huruf-huruf hijaiyah. Nah kalau yang 7 ini Bu namanya sifat khusus. Karena nggak ada di semua huruf. Nggak di semua huruf. Enggak, sopir misalnya itu hanya 3 huruf yang memiliki sifat sopir, yang memiliki sifat desis, yaitu sod, zai, sin, sojis. Nah, bukan sosis kan ya? Sojis ya. Sod, zai, sin. Dan itu Bu, pengucapannya itu gigi itu kena ya. Kalau sod enggak, tapi desisnya duluan. Nah, sod, minas tuh. Minas so ya, ada desis. Kemudian zai juga nah, azizun. Pami ibu menikeun zai nggak ada sopirnya, aji misal berarti berubah jadi jim itu Bu. Iya, makanya harus hati-hati itu ya. Harus diulik. Azizun hakim. Ibu zuzu. Nah, ini zai. Pami kerja mah ibu juju. Orang Sunda kan mah. J. Kayak saya kan orang Sunda mah ngomongnya J, padahal saya mah Z Zahara. Ya, Zahar pakai Z. Orang sini mah suka ngomongnya Jahara. Ya, diganti ku Jim Bu, enggak apa-apa. Ibu udah tahu. Wah, nih. Zat ditukar Jim ya, yang penting sopan aja ya. Pulau Jawa. Jadi yang memiliki sifat sopir ada berapa huruf? 3 apa aja? Sod, zai, sin.
Sin kecil ya, Ya. yang tidak ada titiknya. Sin, ya. Sod, jai, sin disingkat sojis. Sojis. Kemudian kol-kolah, ayo kol-kolah ibu sudah hafal ya, ada berapa huruf? Lima apa aja? Baju di toko ya, kok ke bajimnal, udah ngerti itu mah ya Bu. Ini karena kol-kolah ini khas ya, walaupun dia termasuk sifat khusus, ini masuk dalam sifat aridi yang di buku itu ada. Lain. Iya, kepake itu. Nah, yang ke-13 lin atau lain. Ada 2, Bu. Lain itu hurufnya 2. Wau dan iya yang sukun sebelumnya patah. Au atau ai. Ai. Khauf. Nah, itu madlin. Khauf, min khauf. Jadi si suara itu melengkung ya, Bu ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Kalau ke bawah mungkin pakai iya. Wasoif ya. Melengkung. Nah, itu maksudnya itu melengkung gitu. Lembut gitu si suara suara teh lentur, Ibu ya. Lihat. Saya kira lagi yang memiliki sifat sopir ada berapa huruf? Sopir? 3. Apa aja? Sod, Zai, Sin. Yang memiliki sifat kokalah? 5. Baju. Ya, yang memiliki sifat lin? 2. Apa aja? Iya. Iya dan wawu yang sukun sebelumnya patah. Iya, sukun dan wawu yang sukun yang sebelumnya patah. Contohnya itu min khawf wasoib ya. Kemudian inhirab yang ke-14. Inhirab itu condong karena tungtung letah, maksudna itu Bu. Jadi si ujung lidah itu di pengkolkeun ya. Yang memiliki sifat inhirab ada 2. Ro dan dibelokkan ya, lidah itu. Misalnya ro ya. Di kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu, hir sudah ada getaran sekali ya, langsung si lidah itu ditarik ke belakang. Hir, lidahnya ya. Kalau lagi belajar mah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim ya, sampai banyak getarannya. Lagi belajar nggak apa-apa. Tapi kalau lama-lama harus dirubah supaya cukup sekali getarannya. Nah, karena apa? Ketika bergetar sekali sih dia langsung ditarik ke bawah, ke belakang, ke atas. Hir. Tadi kan ibu ada itu tiasan lagi. Hir. Nir juga gitu, nir. Jadi nggak banyak getarannya. Coba ibu kupingkan Korea rata-rata gitu. Menikah nanti enakennya sekali we getaran teh. Iya, jadi kalau kita belum lancar, berarti kebanyak getarannya bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa sih, nah harus begitu sebenarnya ya, karena beda lidah. Tapi yang terbaik gitu lah. Tapi kalau kita membaca bismillahirrahmanirrahim, nggak salah. Karena ada getarannya, harus digetarkan roh itu. Ya mungkin karena belum pasti aja kan. Tapi nggak salah, padahal nggak kedengaran bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada yang begitu kan nggak kedengaran tasdidnya, itu malah yang salah. Ya. Atau malah si R-nya teh nggak tasjid ya? Iya, misalnya begitu kan. Nah, itu kan yang salah. Jadi kalau ada getaran walaupun banyak karena kita belum belajar, nggak masalah, itu yang benar. Ya Bu ya. Tapi yang terbaik ya itu yang terlatih sih. Ya, kita nanti kalau sering baca juga kan merupakan terlatih Ibu yang kan ke sana. Diusahakan ihrab Ibu ya, roh ya. Roh dan apa Ustaz? Roh dan lam. Roh dan lam. Kalau lam Bu ya, setelah mengucapkan lam itu lamnya ditariknya ke pinggir, mau ke kanan atau ke kiri. Inhirab itu. Ini maksud inhirab Bu ya. Maksud inhirab kalau ro setelah terucap getarnya si ujung lidahnya itu ditarik ke atas. Kalau lam kalau sudah tersebut huruf lamnya si ujung lidahnya itu ditarik ke kiri atau ke kanan. Ke kanan atau ke kiri. Itu inhirab, maksud inhirab itu begitu. Karena sebuah lidahnya maksud inhirab teh ujung lidah upami tas ngucapkeun ro ditarik ke atas ujung lidahna. Nyebutnya upami lama terus ngucapkeun lam teh ujung lidah teh ditarik ke kanan atau ke kiri. Contohnya al, nah si lidah teh langsung al. Lidah tehnya langsung ke kanan gigi kiri kanan abdi mah nya. Da kagok ka gigi kiri mah al. Al. Nah, jadi mulai pentalan. Upami ngadarik al. Nah, ya jadinya kayak ada kayak kol-kolah padahal bukan. Al. Al, langsung si lidah teh ditarik. Alhamdulillah. Itu maksud inhirab Bu ya. Jadi Ibu harus paham inhirab itu apa. Nah itu. Inhirab itu kalau di ro ketika sesudah pengucapan huruf ro si ujung lidah ditarik ke atas.
Kalau lam sesudah pengacapan itu si ujung lam itu ditarik ke pinggir, mau ke kiri mau ke kanan mah enggak nyebutnya. Inhirab itu maksud inhirab. Hurufnya ada 2 ya. Ro dan lam. Yang lain enggak memiliki sifat inhirab. Jadi enggak susah bias cuma 2. Kemudian takrir, kalau takrir cuma ro aja ya. Getar ya. Cuma ro aja itu. Cuma kayak tadi getarnya kalau bisa jangan terlalu banyak gitu Bu ya. Yang ke-16 tapashi. Tapashi itu udara mancawura ya. Atau bahasa itunya apa ya? Menyebar, udara menyebar. Gitu kan. Syuh. Orang tua dulu. Ngajarnya gitu orang tua dulu kalau musir ayam kan. Iya ya. Shin. Kalau kita mah tinggal nambah nun ya. Shin. Oh, jadi shin. A'udzubillahi minasy. Nah, harus terdengar itu. Ya, Ustaz. Sebenarnya sih enggak. Ya? Karena kebiasaan aja ini sebenarnya bagus jangan monyong sih kan. Shin itu hurufnya ini Bu, apa langit-langit sama tengah lidah sebenarnya. Lebar justru. Minas. Cuma kita kebiasaan ya kalau ngenten sok monyong wae nah, sebenarnya tidak berpengaruh sih ya. Yang enggak monyong yang bagus. Karena mati kudrat. Dia lalang Lain lidahna kudu dikitu-kitu. 17 terakhir istitolah. Istitolah itu ngelonjorna letahnya. Istitolah itu atau sehingga suara itu seperti memanjang ya atau pelan. Di sini cuma satu hurufnya itu dot. Kedengaran kan panjang ya ngucapkannya. Kalau yang lain kan kayak hamzah A misalnya sebentar. Ini kan dot agak panjang. Dot. Karena kita harus memposisikan apa Bu? Ujung lidah ya. Ujung lidah ini diteukeun tadi diantarkan karena gusi atas. Udah gitu dipampatkan udara baru dipecahkan. Dot. Walau do. Si lidahnya langsung naik kalau bisa walad. Ini Bu pinggirin aja. Tempel ke gusi atas gigi kiri, kanan atau kiri atau kanan. walad. Lidahnya Bu, dirasakan lidahnya tempelkan dulu ke gusi atau ke gigi ya. Gigi kanan sana. Walau. Nah, atau bod. Tempelkan dulu ya. Lidah itu ke gusi kanan atau kiri. Bod, baru kita ucapkan bod. Atau misalnya hamzah, bod, sukun patah, aum. Nah, itu kena itu, aum. Jadi apa yang Ibu dengar, coba praktekkan, bisa. Aum. Kalau Ibu salah dengar, masih salah. Pokoknya tehnya begitu ya. Gigi, pinggir lidah, ini kan lidah misalnya. Lidah ya. Nah, ini harus neken. Dikenain, sok geser. Mangga lagi Bu. Waalaikumsalam. Istitolah itu artinya apa? Suara itu seperti memanjang ya, pelan jadi terdengar pelan. Nah Ibu setelah sifat itu kita kena domannya biar tetap ingat ya. Yang ini Bu ya badrotim ya. Kita baca sekali-sekali ya, enggak? Ya badrotim min hadza kullakamal. Larapkeun. Hamas jahar khawasidah tawasud istipal istila infitah idbak idlak isma. Nah Ibu harus menghafal ya. Yang memiliki sifat hamas ada 10 huruf, sisanya 18 berarti memiliki sifat jahar. Kemudian ruhawah dan sidah. Ibu hafalkan huruf sidahnya ada 8, sisanya 20 terbagi ya. Tawasud 5, ruhawah 15 Bu ya. Kemudian istilah dan istifal. Ibu harus menghafal huruf istilahnya ada 7, sisanya 21 berarti istifalnya sehingga disebut sifat lazim Bu karena terbagi gitu ya yang 10 itu.
Kemudian itbaq dan inpita, Ibu harus hafal huruf itbaqnya ada 4 ya, sisanya 24 di inpita. Kemudian idlak dan ismat, Ibu harus hafal idlaknya ada genap ya, paromin lubin teaning, sisanya 22 berarti di ismat. Ya, Ibu, alhamdulillahnya ini nggak terlalu panjang karena saya rasa Ibu sudah sering. Sekarang ini nih, kita ingin menghafal. Kalau itu kan tentang huruf apa sifat-sifatnya, Bu. Ini tentang hurufnya sekarang nih. Kita harus menghafal hurufnya. Ini juga pernah dulu ya. Tapi nggak apa-apa, saya tulis ulang biar ada penyegaran lah. Itu Pak Dai ilmu kan sering diulang. Mohon Bu, kan orang masa misalnya ngapalkan lagi ilmu mah pamit terus dipelajari teh kenging hilap, pemhilap doraka. Ya kadang ulang deh, amun hilap